Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Suratiningsih Channel. Bagaimana kabarnya Yanda dan Bunda semua? Saya doakan panjenengan semua senantiasa dalam lindungan Allah, dilimpahkan rezeki, dilancarkan aktivitasnya, dan sukses selalu. Kita hampir 2 minggu lebih ya tidak bersua karena saya masih fokus untuk kemarin itu program sekolah penggerak. Kebetulan saya masuk di narasumber kurikulum sekolah penggerak. Jadi hari ini saya bebas, free, ada kesempatan, saya ingin berbagi ke panjenengan. Bunda dan Yanda semuanya, seperti yang sudah saya sharingkan beberapa edisi sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang kurikulum operasional satuan pendidikan ya, atau kurikulum merdeka, di mana di situ ketika kita menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan itu ada prinsip, ada landasan hukum dan sebagainya, itu lengkap sekali. Tetapi kemarin ketika kami persamaan persepsi, akhirnya kurikulum operasional satuan pendidikan itu sudah disederhanakan. Jadi ini yang terbaru Bunda dan Yanda. Jadi nanti akan saya sharingkan. Untuk itu saya akan mulai ya, untuk kita bersama-sama membahas tentang apa itu kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi perlu saya infokan, bukan kurikulum operasional sekolah ya. Yang benar adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, di sini di kurikulum Merdeka itu ada tujuan pendidikan nasional yang di dalamnya termuat profil pelajar Pancasila. Nah, ini menjadi ciri dari kurikulum Merdeka, bahwa di dalam kurikulum Merdeka itu selalu ada integrasi konsep profil pelajar Pancasila sebagai misi yang mendukung tujuan pendidikan nasional. Kemudian pada struktur kurikulum, karena kita bicara PAUD ya, saya langsung fokus aja ke pendidikan anak usia dini. Terjadi perubahan jam belajar yang dari minimal 900 menit menjadi 1050 menit per minggunya. Kemudian ada reformulasi cakupan capaian pembelajaran. Kemudian fokus pembelajaran dalam kurikulum ini ada di akhir periode PAUD. Kalau di akhir periode PAUD berarti ini untuk kelompok B atau peserta didik dengan usia 5-6 tahun. Kemudian adanya konsep kurikulum operasional satuan PAUD. Maaf, ini salah ketik, bukan kurikulum operasional sekolah ya, tapi kurikulum operasional satuan PAUD. Dan yang terakhir, dirumuskannya konsep prinsip pembelajaran dan asesmen pada pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi kemarin itu sebelum diluncurkan Pak Menteri, itu kan namanya kurikulum Merdeka itu banyak sekali ya. Ada kurikulum paradigma baru, ada kurikulum 2022 bahkan ya. Ada yang namanya lagi menyebut kurikulum prototipe, ada kurikulum apalagi ya itu. Nah, sejak dicanangkan Mas Menteri, namanya sudah ganti menjadi kurikulum Merdeka. Jadi kita menyebutnya sudah tidak lagi kurikulum prototipe, kurikulum paradigma baru, kurikulum 2022 tidak, tapi kurikulum Merdeka. Nah, karena kita guru pendidikan anak usia dini, di sini langsung saja saya sampaikan kita akan membahas kurikulum Merdeka PAUD yang akhirnya di dalamnya ada konsep kurikulum operasional satuan pendidikan. Baik, langsung ketika kita mau membuat kurikulum, yang pertama adalah cover. Nah, di dalam cover itu disebutkan ada kurikulum operasional satuan pendidikan, nama TK panjenengan. Kebetulan yang saya pakai contoh ini TK saya ya. Terus tahunnya, tahun berapa ketika jenengan membuat itu. Terus kemudian bisa dituliskan alamatnya juga atau langsung ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan. Karena saya tinggalnya di Magetan. Kalau panjenengan di Madiun, Tulung Agung, Trenggalek, Pacitan, di Jombang, tolong dituliskan saja sesuai dengan domisili atau tempat TK kita.
Kemudian ada logonya TK ya. Nggak punya logo Bunda, pakai tutwuri silakan. Kemudian setelah cover adalah kata pengantar. Nah, di sini sudah saya kasih contoh. Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya, maka tim pengembang kurikulum TK Panjenengan telah berhasil menyelesaikan kurikulum operasional tahun ajaran 2021-2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan kurikulum ini. Jadi ini nanti saya PPT-nya saya sharing atau saya bagikan lewat blog ya. Jadi panjenengan kalau menginginkan itu bisa nanti unduh langsung di blog saya. Jadi bunyinya kata pengantar sama ketika panjenengan membuat lah. Ini redaksinya monggo silakan. Setelah kata pengantar, yaitu surat keputusan Kepala TK tentang penetapan kurikulum TK tersebut. Di sini surat keputusan Kepala TK Negeri Pembina nomornya berapa tentang penetapan kurikulum TK Negeri Pembina Kawedanan. Lalu di bawahnya ditetapkan di mana, pada tanggal berapa, kemudian ada tanda tangan Kepala TK. Jadi itu ya, disesuaikan saja dengan TK panjenengan. Kemudian setelah itu ada lembar pengesahan. Nah, melalui diskusi, proses sosialisasi, monitoring, dan evaluasi, maka dokumen kurikulum operasional Satuan Pendidikan TK Negeri Pembina Kawedanan dengan ini dinyatakan sah. Kemudian ada maketan tanggal berapa, terus ada tanda tangannya kepala sekolah, komite, dan dikuatkan oleh kepala dinas atau kabid, monggo terserah. Ini disesuaikan dengan daerah masing-masing ya. Setelah itu langsung ke daftar isi. Isinya apa ini? Ada kata pengantar, ada SK penetapan kurikulum, ada lembar pengesahan kurikulum, daftar isi, karakteristik TK, visi, misi, tujuan, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, tujuan pembelajaran dan elemen capaian pembelajaran, pengaturan beban belajar, pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional, penutup. Lalu ada lampirannya, prota, kalender pendidikan, jadwal aktivitas, peta konsep, modul ajar. Yang kemarin kita sampaikan atau saya sebutkan RPP, contoh saja kemarin ya prota, promes, RPPM, RPPH. Nah, untuk yang baru ini RPP itu sudah dinamakan modul ajar. Isinya apa? Sama, tujuan, langkah-langkah itu pendahuluan, inti, penutup itu loh Bunda. Kemudian juga ada asesmennya. Dan yang terakhir SOP. Jadi ini ya daftar isinya nanti kita bahas bersama-sama. Ini sama daftar isi, kalau panjenengan menginginkan yang ini juga silakan. Intinya sama. Di sini memang benar-benar sudah disederhanakan karena tidak ada lagi ada prinsip-prinsip, landasan hukum sudah tidak ada. Jadi setelah daftar isi langsung ke dokumen yang membahas di pertama itu yaitu karakteristik TK, terus visi, langsung misi, terus tujuan sekolah, terus kemudian langsung pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, tujuan pembelajaran. Jadi benar-benar di kurikulum operasional Satuan Pendidikan yang baru ini sangat-sangat sederhana. Jadi kalau panjenengan sebelumnya membuat dokumen kurikulum itu tebal ya Bunda ya, mungkin sampai berapa halaman, berapa lembar-lembar. Kalau ini nanti kita ketika membuat ini cukuplah dengan lampiran itu cuma 20, dengan cover 22 lah paling banyak ya 23, 24 lah. Seperti itu. Jadi lebih sederhana, lebih mudah untuk dipahami dan lebih tipis. Baik, kita masuk ke intinya kurikulum yaitu di sini kalau di KTSP itu dokumen itu loh Bunda, dokumen 1, dokumen 2. Tapi kalau di kurikulum operasional Satuan Pendidikan nanti nggak ada dokumen 1, dokumen 2. Ya dokumen itu isinya ada karakteristik TK, visi, misi, tujuan,
pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran atau modul ajar, terus evaluasi, pendampingan dan pengembangan profesional, dan penutup. Nah, di karakteristik TK itu nanti isinya karakteristik lingkungan belajar dan karakteristik satuan pendidikan. Karakteristik lingkungan belajar itu yang kita tuliskan mana, Bunda? Ya, tentang lingkungan sekolah panjenengan yang terbaru. Jangan sampai kita copy paste kurikulum yang 5 tahun kemarin. Tentu saja akan beda sekali dengan sekarang. 5 tahun yang kemarin dengan 5 tahun saat ini sangat-sangat beda sekali ya. Jadi nanti lingkungan belajar contohnya, kalau ini contoh yang mohon maaf sekali. TK saya sebelahnya itu dulu kebun tebu. Tapi sekarang kebun tebu itu tidak ada lagi, jadi sudah dibangun perkantoran. Jadi TK saya itu dikelilingi oleh perkantoran. Nah, itu yang harus saya ceritakan di karakteristik lingkungan belajar. Tempat TK saya atau langsung aja ya TK Negeri Pembina ya. Tempat TK Negeri Pembina lokasinya di tengah-tengah pusat kota distrik karena di kecamatan saya itu pusatnya distrik. Satu distrik kan ada 5 kecamatan, pusatnya itu di kecamatan saya dan TK saya itu ada di situ. Itu saya sebutkan dengan dikelilingi perkantoran, ada kantor ini disebutkan semua. Kemudian karakteristik satuan pendidikan ya ceritakan saja siswa panjenengan itu mungkin tahun kemarin itu siswa panjenengan itu beragam. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Kristen. Tapi ternyata tahun ini semua beragama Islam. Ini nanti kan akan mempengaruhi ke ini eskulnya panjenengan ya ketika panjenengan ceritakan. Jangan sampai eskulnya panjenengan atau di kegiatan intra ada kegiatan pagi itu harus membaca surat. Nah, sedangkan muridnya itu ada yang Nasrani. Jadi di sini pentingnya kita menceritakan tentang karakteristik satuan pendidikan kita. Kemudian visi harus kita sudah rubah ya. Visi itu adalah tujuan jangka panjang kita nanti, sedangkan misi adalah cara kita untuk mencapai visi. Karena apa? Kita di sini di kurikulum Merdeka itu kan bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi visi kita sudah harus disesuaikan seperti itu. Nanti next time akan saya ajak panjenengan belajar bersama bagaimana menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian setelah kita visi, misi, tujuan pendidikan tidak ada masalah, semua panjenengan clear ya, sudah paham. Kita ke pengorganisasian pembelajaran TK. Di pengorganisasian pembelajaran TK itu nanti ada 2, yaitu intra dan ekskul. Terus kemudian ada rencana pembelajaran, ada evaluasi pembelajaran, ada pendampingan dan pengembangan profesional, ini nanti akan saya bahas, dan terakhir ada penutup. Ini isi dari kurikulum operasional kita ya. Baik, untuk pengorganisasian pembelajaran TK yang saya sebutkan tadi kan ada intra dan ekstra. Intra itu apa? Yaitu kegiatan yang ada muatan mata pelajaran dan muatan lokal. Nah, di TK tidak ada mapel, tidak ada muatan mata pelajaran. Di sini di kurikulum Merdeka juga kita tidak memakai bidang pengembangan yang 6 itu ya, tapi kita sudah memakai capaian pembelajaran yang di dalamnya ada 3 elemen, yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan yang satunya dasar-dasar literasi dan sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Jadi STEM itu sudah dirubah. Kalau kemarin kan bukunya itu masih berbunyi dasar-dasar literasi dan STEM. Tapi untuk ini sudah ada perubahan. Jadi ada perubahan-perubahan kecil, Bunda. Nanti akan saya sampaikan perlahan-lahan bergantian. Terus kemudian di intrakurikuler ini juga saya bahas topik-topik yang akan saya ajarkan atau saya berikan ke anak-anak saya. Semua kegiatan saya menggunakan pendekatan project.
Kalau di sekolah lanjut kan ya SD ke atas, kegiatan project itu, sendiri tidak terintegrasi di intrakurikuler. Jadi, ada jam sendiri, dijadwalkan sendiri, tapi di, PAUD, pendidikan anak usia dini di TK, itu terintegrasi di intrakurikuler. Jadi ini contoh, misalnya topik semester 1 ada 17 minggu toh itu, saya hanya memakai 3 Aku Anak Indonesia karena kebetulan di semester 1 di bulan Agustus itu ada momen penting, event besar yaitu peringatan HUT RI. Kemudian Ayahku Pahlawanku atau Terima Kasih Ibu, monggo ini nanti, disesuaikan panjenengan. Kemudian di topik semester 2 masih 17 minggu, di sini saya membahas tentang lingkunganku. Saya tekankan di sampah. Saya, membicarakan atau membahas sampah itu kemarin di siswa saya itu hanya untuk mengupas tentang sampah itu bisa 1 bulan lebih itu, Bunda. Terus ada Air untuk Kehidupan, ada Kebun di Sekolahku. Jadi nanti ini disesuaikan, topik-topik ini disesuaikan. Karena kita harus paham bahwa di profil pelajar Pancasila TK itu ada 4 tema besar yang bisa kita berikan untuk anak-anak, yaitu Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, Bermain dan Bekerja Sama, dan satunya lagi Imajinasiku. Untuk profil Pancasila ini edisi-edisi sebelumnya juga sudah saya sharingkan ya. Nggak ada perubahan kalau untuk profil pelajar Pancasila. Yang ada perubahan itu sedikit itu di struktur kurikulumnya operasional satuan pendidikan dan buku-buku panduan guru yang di dasar-dasar literasi itu tadi ya. Kalau kemarin itu pakai STEM, sekarang sudah di-Indonesiakan. Kemudian ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu jangan dipaksa atau ditunjuk ya anak, kamu di sini tidak. Berdasarkan pilihan anak, karena ini tentang bakat dan minat anak. Di sekolah saya itu ada seni budaya dan olahraga. Seni budayanya yaitu seni lukis, seni tari, seni musik, dan olahraganya itu drum band dan renang. Mohon maaf, ada beberapa teman yang masih menanyakan, Bun, drum band itu masuk di seni. Drum band itu tahun kemarin atau tahun ini ya sudah masuk ke KONI. Jadi kalau KONI yaitu kan Komite Olahraga Nasional Indonesia ya, berarti masuknya di olahraga. Jadi di sini olahraga yang dikembangkan di TK saya itu drum band dan renang yang masuk eskul. Tapi untuk aktivitas sehari-hari masuk di intrakurikuler itu ya kegiatan main yang sesuai dengan, karena kita berbasis bacaan ya, itu sesuai dengan buku bacaan yang kita berikan ke anak-anak. Di situ bisa kita buatkan game atau kegiatan-kegiatan main. Kalau kita bahas itu banyak sekali nanti ya Bunda ya. Baik, selanjutnya di rencana pembelajaran yang sudah saya sebutkan tadi ya, kita tidak lagi pakai bidang pengembangan, tapi sudah pakai capaian pembelajaran. Di sini ada 3, yaitu elemennya nilai agama, budi pekerti, jati diri, dan dasar literasi. Ini nanti harus masuk ke kegiatan ketika kita menyusun rencana pembelajaran. Nah, untuk membuat rencana pembelajaran atau modul ajar, itu kan ada tujuan, ada langkah, dan ada asesmen. Ini 3 komponen ini tidak boleh kurang. Jadi ini harus ada. Nah, kalau kita mau membuat tujuan RPPH, di situ bukan tujuan pembelajaran yang kita tuliskan, tapi tujuan kegiatan. Jadi nanti dari capaian pembelajaran kita petakan jadi topik-topik, terus nanti ada tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran ini kita turunkan menjadi tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatan itu yang kita sematkan di RPP kita. Bagaimana caranya membuat tujuan pembelajaran dan tujuan kegiatan itu nanti ya, jadi dari capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran ke tujuan kegiatan itu nanti next time, waktu tersendiri. Kalau nanti saya bahas di sini nanti panjang Bunda. Baik, kemudian selanjutnya adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Apa toh isinya? Isinya di sini yaitu saya bagi 2, A, pendampingan dan evaluasi, B,
pengembangan profesional guru. Di pendampingan evaluasi contohnya, nanti dibuat lajur-lajur ya. Supervisi, waktunya 1 kali sebulan, keterangan, supervisi pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan program supervisi. Siapa yang melaksanakan? Kepala sekolah, mensupervisi gurunya. Kemudian mentoring, 1 kali sebulan. Apa keterangannya? Dalam mentoring ini kepala sekolah bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk memberikan inspirasi pada guru. Maka dari itu, kepala sekolah itu tidak boleh stuck, harus selalu belajar, belajar dan belajar sehingga bisa berbagi kepada guru. Nah, kemudian PKG 1 kali setahun. PKG itu apa? PKG itu ada penilaian kinerja guru. Ini rapotnya guru ya. Ini untuk pendampingan dan evaluasi. Yang kemudian yang B, pengembangan profesional guru. Ini ada in-house training, dilakukan 1 kali triwulan, 3 bulan sekali. Di sini apa kegiatannya? Guru melakukan diskusi internal dan berbagi praktek baik dalam lingkungan satuan PAUD. Jadi mungkin bisa dibuatkan sama kepala sekolah satu sesi tersendiri untuk guru-guru saling berbagi praktek baik. Kemudian KKG 1 kali sebulan. Apa kegiatannya? Guru berbagi pengalaman dan praktek baik dengan para guru segugus. Ini kalau KKG, K3TK ini tolong kepala sekolahnya ngurai gurune ya, supaya ikut. Nah, disinilah tempat teman-teman kita berkumpul untuk berbagi, bisa belajar dari sekolah lain gitu. Jangan hanya arisan, tapi diisi dengan berbagi pengalaman dan praktek baik. Kemudian workshop, seminar, diklat tentang kepautan. Ini nanti waktunya kapan? Menyesuaikan dengan jadwal penyelenggara. Kegiatannya apa? Guru mengikuti workshop, seminar, dan pelatihan untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang kepautan. Nah, di BOP itu kan ada dana ya, dana untuk pengembangan diri. Sisihkan untuk guru-guru supaya TK atau sekolah panjenengan mempunyai SDM yang dapat diandalkan. Karena sangat paham sekali tentang kepautan ya. Dan kalau tidak ada misalnya di daerah enggak apa-apa, diikutkan di luar daerah enggak apa-apa. Yang penting kita harus pandai-pandai selektif dalam memilih materi yang akan diikuti. Kemudian ada evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup sama ya, seperti kata pengantar itu redaksinya dengan buat sendiri. Oh ya Bunda, nanti kalau panjenengan menginginkan PPT-nya akan saya bagikan di blog saya ya, nanti panjenengan tinggal unduh. Saya juga nanti akan berbagi di situ contoh KOSP yang sudah jadi. Panjenengan tinggal ganti dengan nama TKI panjenengan, monggo silakan ya. Kemudian yang terakhir ada lampiran. Lampiran nanti isinya apa? Prota, program tahunan. Nanti panjenengan kalau menginginkan saya juga akan memandu bagaimana membuat program tahunan yang benar ya. Kemudian ada kalender akademik atau kalender pendidikan atau kalender sekolah mungkin kalau mempunyai panjenengan. Kemudian ada jadwal aktivitas pembelajaran. Terus ada peta konsep, ada contoh rencana pembelajaran berbasis proyek. Jadi nggak usah banyak, contoh itu satu aja ya, misalnya tentang sampah, itu aja. Kemudian ada contoh asesmen dan yang terakhir ada SOP. Jadi isinya cuma ini, kurikulum operasional satuan pendidikan itu. Sangat-sangat sederhana dan simpel, makanya saya harapkan semua TK bisa membuat ya. Jangan tidak membuat ya, karena kita bisa memberikan kegiatan pembelajaran yang terarah ketika kita mempunyai kurikulum, karena kurikulum itu panduan, jantungnya pendidikan. Baik itu Bunda yang bisa saya sharingkan, terima kasih atas perhatiannya. Bukan berarti yang kemarin saya sharing-sharingkan yang tentang kurikulum itu salah, tidak ya. Itu benar, tapi
Kemudian ada revisi-revisi yang lebih sederhana. Monggo mau memakai yang kemarin atau yang ini. Kalau mau tebal ya pakai yang kemarin. Kalau mau pakai agak tipis ya pakai yang ini juga tidak apa-apa. Ini sudah direvisi dan disederhanakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa apabila ini bermanfaat, tolong untuk dibagikan karena berbagi itu indah. Akhirnya saya hanya menyampaikan salam sehat selalu, jaga prokes dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pokok bahasan selanjutnya.